Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Adil, Kak Talino, Mbak Curangin, Kak Sarungga, Mbak Sekat, Kak Jubata. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan selamat datang di kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus guru BK hebat. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Skadau yang diwakili oleh Pak Taufik selaku wakil kurikulum. Yang terhormat Bapak Gunawan AMD Kom dari Balai Guru Tenaga Kependidikan atau BGT. Selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Yuswa Eko Prayoga SIP MAP dari Dinas Pendidikan. Selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Muslimin SPD sebagai fasilitator nasional, Ibu Siti Rohmah sebagai pemateri pada kegiatan kita hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu peserta berbagai praktek baik implementasi 7 jurus guru BK hebat. Di sini ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat ya, di hari Kamis yaitu tanggal 9 Oktober 2025 kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik implementasi 7 jurus guru BK hebat. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan, yang kelima pengantar diseminasi, yang selanjutnya kopi break, yang berikutnya ada penyampaian praktik baik dari calon pasda, yang berikutnya penguatan oleh fasilitator nasional, lalu nanti akan ada diskusi dan sharing praktik. Selanjutnya pengisian instrumen dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk segera melaksanakan kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izin Bu Anita boleh memimpin. Bu Anita. Hiduplah Indonesia Raya.
baru. Terima kasih Bu Anita. Alangkah lebih khususnya lagi dalam kegiatan kita hari ini, mohon izin Pak Daniel untuk memimpin doa kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Daniel. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita mengambil sikap sebagai orang yang menghadap Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing, dan perkenankan saya untuk memimpinnya dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan dan perkenanan-Mu. Engkau menghimpunkan kami dari berbagai tempat dan berada di dalam ruangan ini. Kami rasakan semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam kegiatan kami hari ini, kami percaya ini karena Tuhan. Sehingga harapan kami, kegiatan hari ini boleh berlangsung seturut dengan kasih-Mu. Baik pemateri maupun kami yang menerima materi, Tuhan menolong kami semua supaya rangkaian kegiatan hari ini maksimal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terutama kami sebagai para pendidik dan pengajar dibekali untuk lebih meningkatkan kompetensi kami dalam mendidik maupun mengajar sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, Allah Engkau menolong kami, jauhkan daripada kami niat jahat, rencana jahat, segala gangguan dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Tuhan, sehingga kegiatan kami boleh berlangsung seturut kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Baik, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Pak Taufik SPD GR, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pagi. Kayaknya belum connect. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Baik, yang terhormat Bapak Muslimin selaku Fasil Nasional, Bapak Muhammad Gunawan, perwakilan dari PGTP Kalimantan Barat, kemudian Bapak Yuswa Eko Prayoga, kasih kakak PD bagian SMP ya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan praktik baik implementasi 7 jurus guru BK hebat. Nah, apa itu nanti akan kita dapatkan sama-sama Bapak Ibu. Sebelumnya saya di sini mewakili Ibu Iren yang kebetulan pada hari ini beliau sebagai fasil di kegiatan pembelajaran mendalam. Ini sudah masuk OJT. Dan saya juga sebagai ketua Pak. Jadi kami yang coding itu lewat Zoom, jadi tidak tatap muka. Kemudian saya juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Muslimin dan Bapak Gunawan, Pak Yuswa di SMP Negeri 1 Sebagai Hilir. Inilah Pak keadaan sekolah kami. Bapak Ibu gurunya juga ini yang lagi free dari ngajar MK. Kemudian harapannya
semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat baru Pak bagi kami di sekolah, khususnya bagi Bapak Ibu guru juga dalam dalam melancarkan kegiatan belajar mengajar, khususnya Pak dalam juga mengasuh anak-anak kami Pak, karena jumlah anak-anak kami ini lumayan juga Pak, di atas 900-an. Nah, jadi perlulah kami segala kegiatan-kegiatan seperti ini kalau bisa itu lebih banyak lagi dari guru BK dan juga guru-guru lainnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk Ibu Siti Roma, Ibu Dewi, dan Ibu Jenny, semoga nanti dapat gelarnya pasien daerah, kemudian bisa juga pasien nasional, amin. Sehingga lebih banyak ilmu yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya kembalikan ke Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik atas memberikan arahannya. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari Bapak Gunawan AMD Kom selaku perwakilan dari Balai Guru Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, luar biasa. Yang saya hormati Pak Yuswa Eko Prayoga sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau, Bapak Muhammad Muslimin sebagai Fasilitator Nasional Pak, dan Bapak Taufik dari SMP Negeri 1 Sekadau, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Izin Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kegiatan kita pada kegiatan on job learning berbagai praktek baik implementasi jurus BK hebat. Tujuan di sini satu, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan dua jurus BK hebat secara nyata di satuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam memberikan bimbingan personal, sosial, belajar dan karir kepada murid. Ketiga, menumbuhkan kesadaran dan komitmen guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai BK ke dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara guru dalam membangun budaya sekolah yang berpihak pada kesejahteraan psikologi murid. Yang kelima, menumbuhkan kapasitas reflektif guru melalui evaluasi diri terhadap praktik BK yang diterapkan selama ujian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Yuswa Eko Prayoga SIP AMP dari Dinas Pendidikan. Silakan Bapak. Maaf Bapak titanya agak. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Gunawan dari BGTK atau BGTP, BGTK, jadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Muslimin dari Basnas dari SMP Negeri 2 Sintang, Bapak Bapak Wakasek, Bapak Kurikulum SMP Negeri 1 Sekadau, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Uli, yang pada hari ini berkesempatan melaksanakan WJL di SMP Negeri 1 Sekadau. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak.
Kadis hari ini lagi bergelut dengan perubahan APBD dan APBD 2026, karena 2026 itu sepertinya daerahnya akan bangkrut, Pak. Transfer daerah dipangkas segitu oleh MQ, sehingga kita harus menentukan prioritas mana yang harus didahulukan di dinas untuk tahun 2026. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari Kementerian, terutama dari UPT, dari UPT maupun dari BGTK. Kemarin juga kita sudah melaksanakan pendidikan penguatan karakter PPK dari BGTK. Juga ada narasumber Pak Amir dengan Ibu Diana terkait dengan bagaimana membentuk karakter positif anak ini, karena memang ini ada korelasinya antara peran guru BK dan juga pendidikan karakter secara umum untuk anak-anak kita. Karena menurut riset dari kementerian itu, untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045, bahwa anak-anak kita sekarang harus dipersiapkan dengan baik untuk supaya 2045 mereka ini siap untuk bertarung dalam dunia apapun, baik teknologi, karakter positifnya maupun dunia kerjanya nanti seperti apa. Karena kita ini 2045 ini dan lansia kayaknya, Pak Ibu ya. Nah, inilah nanti yang akan meneruskan kita di 2045 adalah yang saat ini berada di sekolah ini. Oleh karena itu, kalau tidak kita persiapkan dengan matang, maka yang terjadi akan sebaliknya, Bapak Ibu. Kita akan jadi generasi-generasi yang negara yang emas itu tidak akan tercapai. Karena anak-anak sekarang kecenderungannya itu, kalau menurut narasumbernya, Pak, bahwa generasi kita ini memasuki generasi strawberry. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu ini, generasi strawberry itu bagus kelihatannya, pintar kelihatannya, tapi ketika ditekan itu lembek. Jadi anak-anak kita tuh mudah depresi, Bu Siti. Nah, ini peran kita bersama, bukan cuma guru TK tapi semua guru lah yang berperan dalam hal ini. Ada juga bahasa dari narasumber itu bahwa generasi kita itu generasi nocturnal. Bapak Ibu mungkin tahu ya, nocturnal itu apa? Tidur lambat, bangun lambat. Jadi kecanduan gadget, betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak kita di rumah seperti itu atau tidak? Jadi ada kecenderungan seperti itu, sehingga memang membentuk karakter yang kurang positif, sehingga kementerian pada tahun ini meluncurkan yang namanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga makan bergizi, berolahraga ya, makan bergizi, terus bermasyarakat, rajin belajar dan tidur cepat. Tidur awal atau tidur cepat? Jadi itu harus dibudayakan sejak dini oleh kita, baik oleh sekolah, keluarga maupun masyarakat. Seperti itu. Itu yang menjadi prioritas kita untuk tahun-tahun yang ke depan. Kebetulan di dinas Pak Gunawan dan Pak Muslimin, saya selaku PIC penguatan pendidikan karakter. Jadi untuk pembiasaan itu harus dimulai sejak ini. Kalau tidak salah Desember 1 sudah masuk ke jurnal ya Bu ya. Ya, jurnal itu dibagikan ke orang tua untuk orang tua menilai apakah anak-anaknya ini sudah bangun cepat, sudah makan bergizi, sudah berolahraga, sudah rajin belajar atau tidak. Itu nanti dibuat ke jurnal, sehingga memang aktivitas anak dalam keseharian itu bisa dikontrol oleh orang tua maupun oleh pihak sekolah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kami menyambut baik kegiatan ini. Terima kasih banyak BGTK Kalimantan Barat. Kami tunggu lagi program-program berikutnya, sehingga pengembangan kemampuan guru-guru kami yang ada di sekolah ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ini memang semakin meningkat seperti itu. Mengingat memang anggaran kami dari daerah ini, Pak, waduh,
Hampir mungkin tahun depan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh dinas kemungkinan tidak ada, Pak. Kalau melihat postur yang disampaikan oleh Pak yang disampaikan oleh Kementerian itu tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kata beliau berjurang kasar udara dengan kedulatan. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Acara selanjutnya ini kita kopi break Bapak Ibu ya. Kopi break mungkin sekitar 15 menit. Mohon izin nanti Pak Muslimin akan ada waktunya, nanti ada pemateri sendiri nanti. Jadi makanya saya lewati izin Pak Mus ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu istirahat sebentar 15 menit. Sebelumnya setelah itu nanti akan ada penyampaian materi dari Bu Siti Rohmah. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu. Calon Pasda oleh Bu Siti Rohmah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kasih, Pak Eko, kemudian Bapak Gunawan dari BPK, selanjutnya Bapak Fasilitator Nasional Pak Muslimin. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kemudian kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Sekali Hilir, saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, walaupun sebenarnya pagi ini tidak ada jam ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bu Dewi, di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu sebagai calon fasilitator daerah guru BK. Nah, di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya. Di sini kita akan sama-sama belajar. Cuma kebetulan di sini saya terlebih dahulu mendapatkan materi tentang 7 jurus guru BK. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini tidak semua jurus akan saya tapi hanya 2 jurus ya Bapak Ibu, karena ini juga terkait dengan waktu yang diberikan. Nah, mungkin Bapak Ibu supaya lebih mengenal dulu, kita kenal dulu sama 7 jurus guru BK hebat ini apa sih? Nah, supaya kita ini sama-sama tahu lah ya Bapak Ibu, ya usia kita ini udah gak mampu lagi kalau disuruh menghafal. Nah, jadi kita lakukan dengan gerakan Bapak Ibu. Dan ini juga sudah kami bertiga praktekkan dengan teman-teman. Bapak Ibu boleh berdiri dulu semuanya. Semoga nih sinyalnya tidak putus-putus. Suaranya kecil ya Pak? Pak Sopir mana?
menggunakan 7 jurus guru BK hebat. Nah, kalau kita menghafal kan agak sulit ya. Tapi kalau dengan nyanyian, biasanya sering kita nyanyikan, kita hafal. Nah, untuk kali ini, jurus yang akan saya bagikan atau yang sudah saya imbaskan kepada guru dan murid itu adalah jurus 1, kenali potensi. Itu saya implementasikan kepada murid. Kemudian untuk jurus ke-6, membangun kolaborasi, juga sudah saya implementasikan kepada Bapak dan Guru pada tanggal 24 September lalu ya. Nah, Bapak Ibu, berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat ini kita menggunakan alur AK ya Bapak Ibu. Kalau dulu di Merdeka Belajar itu alurnya Merdeka, tapi kalau ini kita menggunakan alur AK. Apa itu AK? A-nya adalah aktivitas, R-nya adalah refleksi, kemudian K-nya adalah konsep, dan A-nya adalah aplikasi. Nah Bapak Ibu, untuk jurus 1 guru BK hebat kenali potensi ini saya sudah implementasikan kepada siswa-siswi saya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dokumentasi foto yang sudah saya screenshotkan. Sebenarnya waktu itu sudah juga saya uploadkan videonya ke YouTube ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu tadi sudah saya share ke grup sekolah kita. Nanti Bapak Ibu bisa menonton di situ. Nah Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibunya sudah memposisikan diri jadi 2 kelompok, maka ini langsung aja ya, ini kelompok 1, ini adalah kelompok 2. Baik, Bapak Ibu, kita masuki bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 9 screenshot foto. Pada saat itu saya sudah melakukan implementasi di kelas 9 di anak buahnya Bu Anita ya, Bu Anita. Nah, pada saat itu di kegiatan pertama seperti biasa anak-anak saya ajak untuk ice breaking dulu. Kemudian anak-anak saya minta untuk mengerjakan tes gaya belajar melalui link Aku Pintar. Nanti Bapak Ibu juga bisa praktekkan untuk Bapak Ibu di kelas ya. Diklik aja di pencarian Google Aku Pintar. Nanti di situ akan muncul banyak tes. Selain gaya belajar ada tes kemampuan, tes bakat minat. Itu bisa digunakan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum sampai ke sini, tadi saya kayaknya agak kecepatan. Nah, kenapa Bapak Ibu diundang untuk mengikuti pengimbasan praktik baik 7 jurus BK hebat? Kenapa bukan hanya guru BK? Kenapa guru mapel juga diajak? Nah, di sini tujuannya adalah supaya Bapak Ibu guru mapel juga bisa mengimplementasikan 7 jurus guru BK hebat di kelas. Apalagi sekarang kan kita sudah ada tambahan dari guru wali ya Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi dasar Bapak Ibu dalam mendampingi siswa-siswi asuh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bagian yang tadi ini yang sudah saya implementasikan ke siswa. Ini saya akan bagikan juga hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan berkelompok saja Bapak Ibu ya. Nah, setelah anak-anak itu menyelesaikan tes gaya belajarnya, itu saya rekam. Ada hasilnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi di kelas 9G itu sudah diketahui siapa-siapa yang gaya belajarnya kinestetik, siapa-siapa yang auditori, kemudian siapa-siapa yang visual. Kebetulan pada saat saya mengibaskan di kelas tersebut ada 2 orang yang tidak hadir, jadi memang belum terekam. Kemudian setelah anak-anak semuanya sudah menyelesaikan tesnya, anak-anak juga saya ajak berefleksi. Sesuai nggak tes yang sudah dia isi itu dengan gaya belajar yang memang dia miliki. Ternyata
kita, mereka mengatakan itu sesuai, Bu, memang kami seperti itu. Kemudian juga saya minta untuk membuat strategi belajar selama 1 minggu ke depan, dan itu bisa dilihat di sini. Ini salah satu strategi belajar punya siswa di kelas 9G-nya. Iya Bapak Ibu ya, tidak saya fotokan semua, hanya sebagian saja. Yang bagian ini saya tunjuk pakai ini. Yang lembaran yang pertama itu adalah rekapitulasi gaya belajar siswa di kelas 9G, kemudian yang sebelahnya itu adalah strategi belajar mereka. Nah, Bapak Ibu, tadi juga saya sudah bagikan ke Bapak Ibu di kelompoknya masing-masing. Ini sudah ada. Silakan berkelompok, posisikan seperti lagi berkelompok, Bapak Ibu. Ya, untuk menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda pikirkan saat mengetahui gaya belajar siswa? Itu ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen gaya belajar siswa dapat membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kemudian yang ketiga, strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa? Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan. Di belakangnya situ aja nggak apa-apa. Ya. Singkat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti udah sering lah. Nah, jadi menjawab 3 pertanyaan itu ya Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan refleksi ini. 5 menit saja gitu. Oh, lama-lama nanti makin pusing nanti. Ini kan bervariasi. Kalau anak bervariasi, kita tidak bisa. Ini kini. Saya tidak boleh. Waktunya 5 menit ya Bapak Ibu. Bagaimana karena ada metode yang wajib harus bagaimana asesmen gaya belajar siswa Kinestetik. Memiliki gaya belajar kinestetik. Memiliki gaya belajar kinestetik. Bagaimana? Sambil ya. Kayaknya kelompok 1 boleh tampil duluan dulu. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Mantap nih Bu Rio. Selamat pagi. Kurang semangat nampaknya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan pertanyaannya. Apa yang Anda pikirkan saat mengetahui gaya belajar siswa? Berdasarkan hasil diskusi kami, kami akan mengubah pola mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Nah, kalau misalnya gaya belajarnya visual, bagaimana cara kita merancang pembelajaran yang ke arah visual? Nah, kalau kita mengetahui peserta didiknya kinestetik, bagaimana cara kita merancang proses pembelajaran yang kinestetik? Gitu. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke pembelajaran diferensiasi ya. Oke, itu untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, bagaimana hasil asesmen gaya belajar siswa dapat membantu Anda dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Jawabannya ini sangat membantu. Dengan mengetahui gaya belajar siswa kita bisa merancang kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Nah, seperti tadi salah satunya kita bisa menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar? Nah, strategi ini merupakan pendekatan. Jadi sudah mengetahui gaya belajarnya, jadi harus apa yang akan kita lakukan? Kita bisa menggunakan metode, model, media, kemudian metode, media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Karena kita tidak bisa memaksa anak yang kinestetik kita paksa dengan menonton video, ya kan? Nah, jadi ini harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta didik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Tio sudah mewakili kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, jangan kalah semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu. Baik, hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan pertanyaan di depan ya. Yang pertama adalah apa yang Anda pikirkan saat mengetahui gaya belajar siswa? Baik, dari hasil gaya belajar, rekapitulasi gaya belajar siswa kelas 9G itu diidentifikasi lebih besar gaya belajarnya adalah kinestetik ya. Tapi ada beberapa siswa di sana juga ada gaya belajarnya visual dan auditory ya. Maka berdasarkan hasil belajarnya itu hal pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu gaya belajar yang dominan. Nah, gaya belajar yang dominan itu adalah kinestetik tadi. Yang kedua, kami akan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar murid. Nah, karena gaya belajar yang dominan ini adalah kinestetik, maka strategi pembelajaran itu yang sesuai salah satunya adalah model pembelajaran diferensiasi ya. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar murid dengan pendekatan yang sesuai. Jadi dengan kita meningkatkan efektivitas murid dan motivasi belajar murid, maka kita akan menyesuaikan ya model pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya yang kedua, bagaimana hasil asesmen gaya belajar siswa dapat membantu Anda dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, baik, dari hasil asesmen gaya belajar yang dominan tadi adalah gaya belajar kinestetik. Nah, ya. Jadi bagaimana dapat membantu belajar siswa dapat membantu mempersiapkan pelaksanaan di kelas. Nah, karena di sini gaya belajar yang dominan itu adalah kinestetik, maka kami akan sebagai guru mempersiapkan model pembelajaran yang
mengikuti gaya belajar siswa ya. Jadi karena di sini dominannya model gaya belajar siswa ini kinestetik, maka model pembelajaran yang bisa digunakan adalah yaitu tadi diferensiasi. Nah, ketika misalnya gaya belajar siswanya visual, maka di sini siswa akan suka melihat ya. Nah, menyukai gambar, maka model pembelajarannya kita akan menyiapkan materi kita siapkan dalam bentuk gambar, diagram, warna ya, agar mudah dipahami oleh siswa. Ketika misalnya gaya belajarnya auditori, maka di sini siswa lebih suka diskusi, maka kita buatlah kelompok dalam kelas tersebut ya. Diskusi, suka ceramah dan membaca, maka kita bentuklah kelompok dalam kelas tersebut ya, agar siswa bisa dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 3, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi gaya belajar siswa ya. Maka strategi yang kami gunakan adalah pertama, gunakan rekam suara, podcast edukatif dan diskusi kelompok ya. Yang kedua, kami akan mengajak murid menjelaskan ulang materi pembelajaran dengan suara kalau seandainya siswa tadi atau gaya belajarnya kinestetik ya, audiotori maksudnya. Kalau seandainya tadi gaya belajarnya kinestetik, maka strategi pembelajaran yang digunakan adalah ya diferensiasi ya, karena di sini siswa akan lebih aktif ketika mereka bergerak begitu ya. Dan yang ketiga adalah gaya belajar tadi, yang satunya adalah visual ya. Kalau visual tadi berarti siswa lebih suka mendengarkan, maka di sini kita bisa menggunakan metode atau model pembelajaran ceramah ya, atau tadi disiapkanlah menggunakan suara tadi ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita yang sudah mewakili kelompok 2 dan mempresentasikan. Itu artinya melihat, kalau yang auditori mendengar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita akan tahu dulu konsep dari gaya belajar. Kita sudah sama-sama tahu bahwa gaya belajar itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah visual, kemudian auditori, kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Kelihatan nggak tulisannya Bapak Ibu? Ini karena hasil screenshot saya. Yang jelas Bapak Ibu sudah paham kalau kinestetik artinya anak-anak ini kan lebih suka dengan gerakan, dengan praktik. Kemudian kalau visual berarti anak-anak perlu media pembelajaran yang menarik supaya bisa matanya itu tertarik untuk melihat, sehingga akhirnya dia pun mudah untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang auditori, kalau anak-anak auditori itu kan rata-rata pasti sukanya mendengar, sukanya gurunya ceramah di depan. Cuman karena di dalam kelas itu kan nggak mungkin gaya belajar anak cuma 1, sementara gaya belajar anak ada 3. Maka tadi perlu ada strategi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tadi jawabannya sudah keren-keren. Ada yang mengatakan pakai metode pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah sangat keren ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah mengetahui gaya belajar anak, kita juga bisa masih pakai 5 pintar itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa di situ ada tes untuk mengenali potensi mereka. Nah, kalau di SMP ini kan belum sampai ke karir yang terlalu jauh. Nah, ini bisa gunakan untuk kita memberikan rekomendasi pada saat pemilihan PD atau ekstra yang harus mereka pilih. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa gunakan. Jadi bukan hanya guru BK, Bapak Ibu wali kelas terutama itu bisa digunakan banget untuk siswa-siswinya.
Jadi pada saat ada anak yang masih kebingungan untuk memilih ekstra, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang begini. Pakai link Aku Pintar bisa. Ada juga tes-tes gaya belajar yang lain, gak harus Aku Pintar ya Bapak Ibu, cuman yang sudah saya terapkan itu pakai Aku Pintar. Ketika siswa mengenal dirinya lebih dalam, mereka akan lebih percaya diri dalam merancang masa depan. Tugas guru adalah memastikan semua tipe dihargai dan diarahkan dengan baik. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita mau mengaplikasikan tes gaya belajar dan tes kenali potensi ini seperti ini. Jadi kita rekap nanti kalau kita udah memberikan tes gaya belajar anak, kita rekap seperti yang sudah saya buat itu. Kemudian nanti juga tes potensinya, kemudian ini hasilnya seperti ini, nanti Bapak Ibu masukkan ke situ. Jadi ini sangat berguna untuk para wali kelas. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Oke, Bu Anita ya, silakan Bu. Ya, baik Bu, kita masih di gaya belajar tadi ya Bu ya. Jadi memang pertama kita identifikasi gaya belajar siswa di kelas yang dominan. Nah tadi kan kalau seandainya tadi ya hasil dari 9G ini kan paling banyak ini kinestetik ya Bu ya. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan yang visual dan auditory tadi ya. Nah, mungkin sampai sekarang ya, terutama di pembelajaran IPA, nah itu kita harus mengkonsep model pembelajaran yang mencakup semua, di mana siswa yang kinestetik bisa, visual bisa, dan auditory bisa. Nah itu memang bisa dipakai diferensiasi ya Bu ya, karena saya juga pernah mencoba model diferensiasi, cuma di sini kalau saya gunakan itu masih lebih banyak ke gambar, ya. Nah itu mungkin ke suara tadi, yang siswa yang auditory ini saya masih kesulitan, ya, kesulitan menerapkan kira-kira model yang sesuai tapi sudah mencakup semuanya. Karena menurut saya dua ini bisa untuk kinestetik sama visualnya, tapi untuk yang auditorinya belum. Ya, jadi pertanyaannya adalah kira-kira mungkin model apa yang sesuai ya agar 3 gaya belajar ini bisa tercover semua saat pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Anita. Pak Dadi mau menanggapi? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Siti, sangat membantu. Iya, saya sebagai guru yang pertama ya setelah melihat pengelompokan anak belajar berdasarkan minat itu, ya saya secara pribadi rasanya salah. Ya, karena apa? Ternyata selama ini saya terapkannya kan secara umum. Berarti ya pengakuan saya salah. Iya, karena ternyata ada ilmu lain yang perlu kita tahu untuk menolong siswa. Itu yang kedua, karena salah ya saya harus perbaiki. Itu yang ketiga, ya berubah harus. Udah tahu salah, nggak perbaiki, nggak berubah, itu masalah. Ya, iya, karena itu ya perbaikan itu dimulai dari pengakuan. Kalau nggak ngaku salah ya gimana mau perbaiki? Udah tahu salah, kemudian
perbaikan ada, nggak mau berubah juga nggak ada gunanya. Karena itu terima kasih Bu Vivi, materinya bagus sekali. Karena itu saya akan usahakan untuk berubah walaupun sudah tua. Oke, yang kedua. Ini sangat bagus kalau bisa diusulkan untuk diterapkan di sekolah, ini sangat baik. Kita punya hampir 30 kelas. Kalau 30 kelas ketika dia masuk kemudian kita buat penelitian ini, kemudian nanti kita kelompokkan anak berdasarkan minat, akan jauh lebih menolong guru untuk mengajar. Jadi lebih baik asesmennya dibuat di awal. Lalu nanti siswa yang visual kita kelompokkan satu kelas, atau lebih dari satu kelas kita kelompokkan. Yang auditorium kita kelompokkan, bukan berdasarkan pintarnya tapi berdasarkan minat. Sehingga akan menolong guru untuk mempersiapkan materinya sesuai dengan pengelompokannya. Terima kasih, ini kalau diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Nah, sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang mau berbagi terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Anita dulu. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Bu Nelly mungkin? Ada Bu Fan mungkin? Dari kelompok 1, Bu Tio kayaknya nih. Saya lihat kalau di kelas itu Bu Tio yang paling ini lah pokoknya. Silakan Bu Tio. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya nggak bagus-bagus benar. Ya. Saya cuma mengajar menurut hati nurani saya. Dan kalau ini bagus ya saya terapkan. Kalau memang enggak ya saya juga terus belajar, karena memang menjadi guru ini menjadi guru ini belajar sepanjang hayat ya. Jadi sampai saat ini saya juga masih terus belajar. Untuk mengenai pertanyaan Bu Anita, bagaimana cara kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas jika kita menemukan di dalam kelas itu gaya belajar anak bervariasi. Salah satu yang memang benar tepat kita gunakan tadi, kita menggunakan metode yang ini tadi diferensiasi ya. Karena diferensiasi itu sudah mencakup ketiga halnya. Kemudian kita menggunakan standar lulusan yang kita pakai di situ, kita kolaborasi bentuk satu kelompok. Dalam kelompok itu kan pasti ada anak yang visual, ada yang audi, ada yang kinestetik. Nah, yang kinestetik itu kan, yang misalnya yang banyak gerak itu mungkin bisa kita pilih untuk sebagai ketua dari kelompok yang nanti akan presentasi. Kemudian yang visual, dalam pembelajaran kan mungkin bisa gimana caranya pembelajaran ini kamu konsep menjadi dalam bentuk gambar, diagram, tabel dan lain sebagainya. Kemudian yang jagonya Audi, ya, suruh dia yang menulis versinya dia. Itu menurut saya, khidmat saya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dio. Sudah sedikit menjawab atau banyak menjawab? Oke, tadi kan Bu Anita sudah mencoba ya untuk melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi. Untuk 2 gaya belajar itu sudah terakomodasi. Cuman ada satu yaitu auditori yang masih kayaknya belum terakomodasi. Sebenarnya dengan Ibu menjelaskan di depan itu kan juga sudah masuk ke auditori. Nah, kalau kita mau mengajar di depan itu kan nggak mungkin kita ngomongnya monoton kan. Pasti kita ada intonasi suara. Kalau anak-anak auditori itu kan membutuhkan itu suara yang nyaman didengar. Begitu ya Ibu Anita ya. Jadi sebenarnya Bu Anita sudah tepat melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi sama halnya dengan Bu Tio tadi. Oke, Bu Anita sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Daniel. Pak Daniel tadi merasa ini adalah hal yang baru. Dengan adanya hal yang baru ini, Pak Daniel merasa ada yang salah sebelumnya dan setelah mengetahui ini akan memperbaiki dan akhirnya akan berubah. Terima kasih Pak Daniel. Tepuk tangan dulu untuk Pak Daniel. Sulit loh, ada orang mau mengakui kalau itu salah, ya kan? Kebanyakan orang akan ngeles dan kalau salah ngeles. Kalau Pak Daniel luar biasa. Kalau salah segera memperbaiki kemudian mau berubah. Kemudian tadi ada kayak
usul ya Bapak ya, dilakukan di awal supaya untuk pengelompokan kelasnya sesuai dengan gaya belajar. Nah di sini ada Pak Wakakurikulum Pak. Kayaknya langsung dijawab aja nih oleh Bapak Wakakur. Bagaimana Pak Wakakur? Saya todong. Baik. Analisanya PK, Ya. pengelompokannya kurikulum. Benar Pak Dani, ya, sebenarnya di awal tuh memang seharusnya itu ada tes kemampuan akademik. Salah satunya yaitu minat belajar siswa ini, jadi salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan si anak ini bakalan di kelas mana. Bisa kedepannya nanti bisa dikompromikan atau bisa dinaikkan lagi dengan ibu kepala sekolahnya bagaimana, sehingga di tahun pelajaran berikutnya usulan Pak Dani ini bisa jadi salah satu lah direalisasikan lah, karena memang kalau menurut saya sih bisa Pak dikelompokkan seperti itu, tapi mungkin nanti anaknya itu jadi homogen Pak, kurang ya itu aja dari saya Pak. Tapi masukannya bagus Pak. Memang selama ini kurang Pak, minat belajar siswa itu memang agak susah. Harus guru BK yang punya ilmunya gitu. Nah, sementara dari saya itu jadi Pak. Nanti kita diskusikan lagi dengan kepala sekolahnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Waka. Nah, begitu ya Pak Daniel ya, karena kalau untuk pembagian kelas itu kan tidak serta-merta kelas itu harus homogen. Ada plus minusnya kalau kelasnya homogen. Plusnya kita enak nih untuk mempersiapkan media pembelajaran, tapi nanti ada minusnya lagi. Apa minusnya ya, anak-anak jadi kurang kreatif juga gitu Pak, karena yang dia tahu hanya itu terus. Oke Pak Daniel, jadi nanti ditunggu saja hasil koordinasi antara Pak Waka dengan Bu Kepala Sekolah ya Pak Daniel. Oke Bapak Ibu. Nah, ternyata jurus 1 sudah selesai. Bapak Ibu sudah menyelesaikan jurus 1 kenali potensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah ini kita masih ada 1 jurus lagi ya Bapak ya. Nah, sebelum lanjut ke jurus kedua yaitu implementasi jurus ke-6, kita mau ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh berdiri. Kemudian di meja Bapak Ibu ada pen atau benda yang mudah ditangkap. Ada ya? Boleh berpasangan dalam kelompoknya. Kalau nggak ada pasangan, udah deh sendirian aja. Sendirian kan? Silakan berpasangan Bapak Ibu. Kalau ada pen, boleh pen. Silakan diletakkan di atas meja. Jangan pakai Pak, nanti kalau HP diminta sama Pak Dani. Iya betul. Nah Bapak Ibu, jadi ice breakingnya ini cluenya Bapak Ibu laksanakan 3 perintah yang saya katakan. Kalau saya bilang lihat, berarti cukup dilihat. Kalau saya bilang pegang, silakan dipegang. Kemudian kalau saya bilang ambil, baru diambil ya. Paham ya Bapak Ibu? Bisa kita mulai ya. Lihat. Ada barangnya ya Bapak Ibu, jangan ada. Lihat, pegang. Lihat. Lihat. Kalau lihat jangan dipegang lagi, lihat aja. Pegang. Pegang. Jangan dipegang begitu Bu Dwi dan Bu Anita, taruh di atas meja. Lihat. Lihat. Pegang, lihat, pegang, lihat, ambil. Siapa yang dapat? Kayaknya orang kinestetik yang dapat nih. Yang satu dapat tutup, satu dapat pen. Adil ya Bu Yuni sama Bu Nelly. Oke Bapak Ibu udah agak lebih rileks lagi, silakan duduk kembali. Ibu
kelompok tetap seperti kelompok yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakan nonton ya. Saya sudah share link video yang saya bagikan di grup sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu nanti langsung praktik, diskusikan praktik bayi yang saya bagikan itu. Ya, diskusi lagi Bu Iyo. Ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk nonton, kemudian langsung diskusikan. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti pegel duduk lama. Yang kedua, video yang kedua Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah jurus ke-6-nya, yaitu bangun kolaborasi. Video yang kedua ya Bapak Ibu. Ada dua, saya ada pilih dua nih. Ya, yang itu. Yang saya praktikkan dengan Bu Nelly dan kawan-kawan. Nanti Bapak Ibu mau dibaca. Kolaborasi semua pihak. Praktik kolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai karena semua ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Boleh ditambahkan kelasnya. Dengan jawabannya, oke, kelompok 1 mungkin bisa sambil mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan.
Siapa yang mau presentasi dari kelompok 2? Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 tentang hasil refleksi yang pertama, yaitu apa yang Anda pikirkan setelah menonton video praktik baik jurus ke-6 guru BK hebat, yaitu bangun kolaborasi. Nah, di mana di sini setelah kami menonton video tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya perlu adanya kolaborasi. Nah, di mana kolaborasi di sini semua keterlibatan guru-guru yang ada di dalam lingkungan sekolah. Terus yang keduanya, siapa saja yang berperan dalam penyelesaian permasalahan. Yang pertamanya di sini ada wali kelasnya, terus ada guru BK-nya, guru mata pelajarannya juga atau guru mapelnya, terus ada wakil kesiswaan dan sampailah kepada kepala sekolah. Terus yang ketiganya, apa praktik kolaborasi dalam penyelesaian masalah tadi? Oke, selamat pagi. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait 7 jurus hebat yang ke-6. Ini tentang kolaborasi. Dengan pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pikirkan setelah menonton video praktik baik jurus ke-6 guru BK hebat, yaitu bangun kolaborasi. Nah, menurut pendapat dari kelompok kami bahwa membangun kolaborasi ini sangat perlu di antara semua pihak yang ada di sekolah dalam menyelesaikan masalah. Nah, semua pihak yang dimaksud di sini dari kepala sekolah sampai ke siapapun ikut terlibat. Kita tinggal melihat terjadinya situasinya kapan dan di mana. Kemudian yang kedua, siapa saja yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, kalau ditanya siapa yang berperan, semua ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi tidak semua mentang-mentang kita punya guru BK semuanya dialihkan ke guru BK. Jadi misalnya permasalahan itu terjadinya pada saat saya sebagai guru mapel yang mengajar, ya otomatis saya dulu yang bertugas mengatasinya. Kemudian kalau saya tidak mampu baru naik, karena ini setiap permasalahan ini ada jenjang cara mengatasinya. Dia tidak langsung ke guru BK. Jadi alur menuju ke guru BK itu panjang sebenarnya. Dari guru mapel terlebih dahulu, selepas guru mapel naik ke wali kelas. Tidak mampu ke wali kelas, barulah dia ke guru BK. Guru BK tidak mampu, baru dia ke wakil kesiswaan. Tidak mampu kesiswaan, barulah yang terakhir di kepala sekolah. Jadi hasil rembukan semua. Jadi tidak satu pihak saja yang terlibat di sini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah praktik kolaborasi dalam menyelesaikan masalah tadi menghasilkan solusi sesuai harapan? Ya, dengan berkolaborasi diharapkan kita mampu menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, ya, terutama masalah intern yang di sekolah kita. Baik itu masalah merokok, masalah bully dan lain-lain, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi di sini kolaborasi ini sangat penting. Jadi keterbukaan kita sesama guru juga harus di sini ya. Nah, saling terbuka, kita akan menemukan solusi jitu dalam mengatasi permasalahan siswa. Jadi jangan masa bodoh. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Kita laksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah baik, hasil refleksi Bapak Ibu tadi, mari kita lihat di konsepnya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Nah, kolaborasi bukan soal siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa saling melengkapi, mendengarkan dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah di sini ada peran guru BK dan guru kelas, ada persamaan dan ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Tadi Bu Tio sudah menyampaikan bagaimana alur penyelesaian masalah mulai dari siapa dulu yang menemukan. Kalau guru mapel dulu yang menemukan, artinya guru mapel dulu yang menyelesaikan. Kalau tidak mampu baru naik ke wali kelas, tidak mampu lagi baru naik ke. Kita lihat di sini ada tier namanya ya Bapak Ibu ya. Tier itu artinya ada 3 tingkatan permasalahan. Apakah dia ringan, sedang atau berat. Nah kalau yang di video praktik itu ternyata termasuk dalam tier yang mana Bapak Ibu? Berat. Berat ya. Oke. Kenapa dikatakan berat? Karena permasalahannya apakah sudah sampai masuk ke, kalau dikatakan permasalahan itu berat itu ada spesifiknya ya Bapak Ibu, ada syaratnya dikatakan berat. Kemudian kenapa dikatakan ringan, kenapa dikatakan sedang. Nah ini bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat, nanti bisa saya kasihkan file ini ke Bapak Ibu, nanti bisa lebih mempelajari lebih dalam. Kemudian indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Nah, yang tadi sudah kita bahas. Dan ternyata permasalahan murid itu bisa referral namanya. Kalau ternyata permasalahannya nggak selesai sampai di kita, apalagi kalau permasalahannya yang berat tadi. Contoh ada anak yang depresi, guru BK dan anak mampu, kepala sekolah anak mampu. Artinya ada pihak ketiga, ada pihak luar yang bisa kita ajak kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya psikolog. Sekolah kita juga sudah melakukan itu ya Bapak Ibu. Ada beberapa siswa kita itu sudah menjadi bimbingan dari psikolog. Kemudian di sini ada, nampak nggak nih Bapak Ibu? Alur penyelesaian masalah murid. Nah, alurnya tadi sudah sekilas juga dibahas oleh Bu Tio dan juga tadi juga sudah saya sampaikan. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut dari file. Kemudian untuk mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Ya, tadi di kelompok Bu Tio sudah muncul nampak. Pertama mengidentifikasi masalahnya dulu, ngapain, masalahnya apa. Kemudian ada diskusi. Kalau tadi yang menemukan adalah di dalam video itu kan Bu Dewi sebagai seorang guru yang idealis nih, menemukan ada siswa bermasalah. Nah Bu Dewi nih kompromi dulu, ngomong dulu sama wali kelas kan. Kemudian nanti baru lanjut ada kompromi lagi ke guru BK dan seterusnya. Sampai sebenarnya di situ Bu Dewi ada menyampaikan usul untuk pemanggilan orang tua ya. Jadi dalam permasalahan siswa-siswa itu ada yang memang harus ada pemanggilan orang tua supaya apa, kita bisa mengintervensi anak itu, intervensi masalahnya. Jadi setelah ada keputusan penyelesaian, bukan hanya sekolah saja yang akan memantau anak ini, tapi juga di rumah dipantau oleh orang tua. Apakah berhasil atau tidak tindakan yang kita berikan untuk anak ini. Nah ini ada 6 mekanismenya ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua diskusi. Kemudian yang ketiga penetapan tujuan dan strategi intervensi. Kemudian yang keempat implementasi dan monitoring. Yang kelima evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang keenam dokumentasi dan komunikasi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita udah seringnya ketika ada permasalahan siswa yang menurut kita itu sudah masuk dalam kategori yang sedang dan berat, itu kita lakukan pemanggilan sesuai juga dengan kata tertib sekolah kita. Sesuai dengan itu ya Bapak Ibu, jika memang harus orang tua dipanggil, ini tujuannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsistensi di rumah dan di sekolah. Kemudian untuk memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dengan rumah.
mengurangi komunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, dan yang keempat adalah untuk mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah alur yang terakhir kita, bagian aplikasi. Jadi, ketika siswa mengenali dirinya dengan lebih dalam, maka mereka akan lebih percaya diri dalam merancang masa depan. Dan tugas guru adalah memastikan semua tipe dihargai dan diarahkan dengan baik. Ini ya Bapak Ibu, yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, tadi sebenarnya sudah masuk ke sini. Checklist langkah problem solving, sampai belibet saya ngomongnya nih. Ya, jadi dalam video tadi itu sudah ada identifikasi masalahnya apa, kemudian terjadi konferensi kasus, kemudian ada penentuan tingkatnya, karena di situ Bu Nelly yang menyebutkan ya bahwa kasus ini sudah masuk dalam kategori masalah yang berat. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan dokumentasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akhir dari ini ya. Tadi sudah disampaikan juga ada tier 1, 2, dan 3. Tier pertama adalah permasalahan yang ringan, tier yang kedua adalah permasalahan sedang, dan tier yang ketiga adalah permasalahan yang berat. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih mendalam ya. Oke, jurus ke-6 sudah selesai. Selamat Bapak Ibu sudah menguasai 2 jurus dari 7 jurus guru BK hebat. Semoga nanti kita bisa mengimplementasikan bukan hanya 2 ya Bapak Ibu, tapi ke-7-nya kita bisa implementasikan di sekolah kita. Oke, sebelum saya akhiri saya ada pantun. Jalan-jalan ke desa meniti, singgah sebentar di toko kue datang. Ilmu dibagi sepenuh hati, semoga bermanfaat untuk masa depan. Pantun yang kedua, mentari sore perlahan redup, saatnya kita pamit bersama. Pendampingan selesai, tapi semangat tetap hidup. BK berdaya, Indonesia bergema. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Materi kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya kita mendengarkan arahan mungkin dari Pak Muslimin dari Pasnas Nasionalnya. Kami persilakan Pak. Ya, boleh Ibu. Ya. Cek satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih semangat Ibu? Masih. Bapak masih semangat? Masih. Udah mau pulang ya? Tidak lama Bu saya. Ya paling berapa menit itulah. Baik, pertama-tama yang saya hormati ini Pak Gunawan nih, tidak tahu nama ya. Pak Gunawan yang saya hormati dari Balai BK3 Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Eko selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku perwakilan dari pihak sekolah yang merangkap sebagai kurikulum ya. Bapak Ibu peserta undangan yang berbahagia. Sebenarnya sama ya. Izin perkenal dulu ya. Izin Bapak Ibu, nama saya ini Muhammad Muslimin. Saya dari SMP Negeri 2 Sintang. Sebelum Sintang, saya itu ada ngajar di Mansanglo selama 3 tahun. Kemudian terakhir 2008 itu ada pembukaan. Nah, saya ngambil di Kabupaten Sintang. Mungkin Bu Anita dengan Ibu siapa Bu yang dua teman? Ada kawannya ya Bu ya. Nah, beliau udah pindah ke Jawa.
Itu perkenalan singkat dari saya. Hari ini nggak banyak yang kita refleksi ya Bapak Ibu terkait dengan penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti. Nah, ya. Ini Ibu Siti ini kan menggunakan jurus 1 dan jurus 6. Nah, memang semuanya di sini kan ada 7 jurus ya. 7 jurus dari kelola emosi, kenali potensi, sampailah menata situasi. Lagunya tadi kurang lebih kayak gitu. Kalau di sini itu ada berapa kelas di sini? 29. Oh ya. Di tempat kami itu ada 30. Ya, 30 rombel dan guru BK-nya cuma 2. Nah, kami itu dapat bagiannya 15 kelas. Jadi karena guru BK ini bukan di jam 24 jam kayak guru mapel, jadi kami itu 1 berbanding 150 sampai 160 siswa yang kita tangani. Itu setara dengan 24 jam. Nah, sama. Kalaupun kami tidak masuk sekelas, ya kami sudah membimbing sama juga. Cuman lain halnya dengan guru mapel, dia harus 24 jam tatap muka di kelas. Itu ya Bapak Ibu. Dan untuk guru BK di tempat kami itu ya sebenarnya sangat kurang, karena hanya 2 berbanding 1000 itu memang jauh lah, nggak sebanding lah. Jadi kalau saya sih ya enjoy aja Pak melaksanakan tugas itu. Selagi saya mampu melakukan dan melaksanakan, saya tetap melakukan. Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat, karena memang hanya itu keadaannya. Hanya guru BK, kemudian harus mengendal 30 kelas. Jadi saya berusaha untuk enjoy menghadapi menjalankan aktivitas itu. Kalau tidak bisa selesai hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Karena kalau untuk bimbingan dan konseling itu, kami itu tidak harus selesai hari ini Pak. Kita hari konselingan kemudian selesai. Tidak juga. Karena memang butuh waktu, butuh perjalanan panjang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung mengharapkan permasalahan itu kalau anak itu dari segi psikologis langsung selesai, ya sangat jarang. Sangat jarang. Nah, melalui kementerian dari pusat bahwa peran guru BK ini memang dititik beratkan Bu. Jadi untuk pengembangan potensi anak, potensi bakat anak, kemudian ada kolaborasinya bukan hanya guru BK saja, rupanya juga ada guru non BK. Di situ non BK itu ada 2, ada guru mapel, ada guru kelas. Guru kelas kan berarti tingkatan SD Pak ya. Nah, guru kelas tingkatan SD, dan harapannya itu sama saja, perannya itu sama kayak guru BK. Jadi bisa melakukan pembimbingan, mengambil anak, kemudian ada kolaborasi kepada wali kelas. Kalau guru SD itu mungkin ya wali kelas merangkap dengan guru BK. Kalau di SMP mungkin nggak berjenjang per mapel, mungkin sedikit lebih enak lah ya, karena udah dibagi-bagi, karena per mapel. Baik, untuk konsep pembelajaran BK, kalau lebih enaknya tuh memang pakai AK. Jadi ada aktivitasnya, ada konsepnya, ada refleksinya. Jadi bukan semata-mata kita langsung masuk nih, langsung absen, kemudian anak-anak buka halaman sekian, gitu ya. Biasanya kan itu yang terjadi Pak ya Bu. Jadi tidak membuat anaknya enjoy dulu. Dan itu yang sering kita lakukan. Kalau absen paling yang selama kita lakukan dulu. Siapa yang tidak masuk? Ini. Udah, berarti selain itu berarti masuk semua. Kan gitu ya. Nah, jadi kita tidak memanggil anak. Jadi gimana kita mau kenal anak? Kita lihat ya. Nah,
Jadi yang paling tidak disapa, nah kan si A siapa namanya, enggak apa-apa, waktunya juga melewatkan beberapa menit, tidak apa-apa. Habis itu kita refleksi lagi, ke Kim lagi. Jadi kan kalau posisi tadi yang menyampaikannya ya ada aktivitas Kim. Kim bukan untuk mencairkan suasana. Kita kan nggak tahu keadaan anak di rumah, mungkin lagi kacau, psikologis lagi nggak tenang, dimarahin bapak ibunya, kan kita nggak tahu. Dan jawaban anak itu kadang nggak jujur, Bu. Dan itu yang sering kita dapati. Contoh, bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Jawabannya pasti yang itu pasti kebanyakan tidak jujur, karena kita nggak tahu anak. Kalau kita kenal anak, yakin baik. Enggak sih Pak, tadi di rumah tuh mama dan ibu lagi nakal, sehingga dia kena imbasnya. Berarti secara umum dia tidak baik-baik saja, kan? Nah, dan itu yang terus kita lakukan gitu. Bagaimana kabarnya? Baik. Mungkin ya sedikit banyak kita mengenali anak. Kalau kita mau tahu tentang anak, kita harus mengenal anak, kemudian masuk dalam kehidupan anak, sehingga kita tahu. Kayak yang Pak Eko tadi sampaikan, generasi sekarang ini kan generasi ini Pak ya, cantik di luar, dalamnya tuh lembek. Ya memang itu terjadi. Mudah rapuh karena keseringan gadget tadi. Kalau bapak ibu tahu aktivitas anak-anaknya di rumah, itu main apa-apa saja, nah itu lebih bagus lagi. Bang, ini main apa gamenya? Yang sekarang lagi ngetren itu Roblox. Bukan Bu? Kalau ibu mau kenal, berarti ibu harus download Roblox. Kemudian bisa main, bisa cerita. Kan gitu ya. Kalau kita nggak tahu Roblox, gimana kita mau tahu kan? Nah, Roblox. Paling enggak ya kalau nggak Roblox kita tahu nimbrung banget main apa, terus apa aktivitasnya, berapa lama main sehari. Mungkin dari hal-hal kecil itu kan kita jadi tahu persidangannya. Nah, menumbuhkan kesadaran dulu bahwa apa yang dilakukan belajar bertanggung jawab. Kalau hanya paksaan kayak gitu terus ya sifatnya tidak lama dan sifatnya jangkanya sebentar. Kalau tidak diomong pasti anak main game lagi. Bang jangan main game, bang jangan main kelamaan. Jadi jangan main game, yang dijangankan itu malah dia lakukan. Jangan main lama-lama, malah main lama-lama. Terbalik kan? Terbalik. Nah, karena yang kita terapkan bukan menumbuhkan kesadaran si anak untuk bahwa kalau ada PR itu apa yang kita tadi, gimana anak-anak pasalnya, senang Bu, senang Pak. Oh, ternyata kita udah bisa membuat suasana anak jadi enak nih. Kalau udah enak, kita bisa masuk ke konsep, ke materi. Baik, hari ini materinya tentang bilangan ya. Kemudian tadi ada yang sampaikan itu tentang gaya belajar. Ada 3 kan? Ada visual dengan cara melihat. Ada auditory dengan cara mendengar. Terakhir ada kinestetik. Yaitu memang ada tantangannya Bu. Enggak gampang. Yang pertama, kami di sekolah ini sudah tadi diminta apakah sekolah kita sudah melaksanakan misalnya sejenis jurnal kegiatan harian. Nah itu sebenarnya di awal semester kemarin itu sudah diminta siswa untuk membuat jurnal kegiatan harian. Nah tetapi ini
kendalanya kelihatannya mohon maaf Pak, ini agak buka-buka sedikit lah, mungkin apakah di sekolah Bapak juga konsisten. Itulah kendalanya di kami ketika tidak diingatkan lagi, hilang begitu saja. Jadi dijalankan hanya pada saat diingatkan. Nah, padahal kalau kita lihat ini kita kan mau membangun menuju Indonesia emas, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang untuk merusak masa depan mereka. Tadi kan Bapak Ibu sudah melihat penampilan saya pada saat melakukan berbagi praktik baik. Yang Bapak Ibu bisa menilai atau memberikan tanggapan mana yang sudah baik dari yang sudah saya lakukan dan mana yang belum, sehingga saya dapat melakukan perbaikan ke depannya. Mungkin itu bisa tertulis saja. Jadi Bapak Ibu bisa tulis apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang belum, apa yang harus saya perbaiki. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Eko dari Dinas Pak. Ya, izin Pak Eko ada tambahan? Kayaknya Pak Eko udah pas sebenarnya, sudah pas. Baik, oke. Silakan Bu Dewi. Ya, jadi Bapak Ibu setelah ini nanti mungkin kita pada kertas, ya, dan nanti mungkin ada tujuannya untuk Bu Siti dan juga Pak Mus sudah ya Pak Mus? Ya. Oh, si Bu Siti aja. Oh siap, baik. Berarti tentang kegiatan Bu Siti hari ini Ibu Bapak ya. Jadi nanti akan sambil kita istirahat Ibu ya. Nah, mungkin nanti boleh coret-coret kertasnya untuk menjawab pertanyaan. Bukan pertanyaan tapi apa tadi? Iya, instrumen tadi berarti penilaian lah gitu ya, seperti itu ya. Mungkin apa yang kurang, apa yang lebih, ya banyak lebihnya ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin boleh saya simpulkan dari kegiatan kita izin Bu Siti, Pak Mus, Pak Taufik, Pak Eko. Jadi kegiatan kita hari ini saya simpulkan. Jadi kegiatan Bu Siti hari ini yaitu tentang 7 jurus BK, yaitu tentang yang pertama tadi, jurus yang pertama yang sudah diberikan kepada siswa dan juga sudah dilaksanakan ya Ibu ya. Nah, jadi jurus kedua juga sudah dilaksanakan dan terakhir ini jurus tapi tugas yang terakhir oleh Bu Siti. Kami lihat bunyi ini menyusul nanti. Baik, kesimpulannya jadi kegiatan kita hari ini kita mengetahui ya Bapak Ibu, bukan hanya guru BK saja yang mengetahui gaya belajar tadi, tapi semua guru bisa mengakses atau mengetahui gaya belajar anak-anak supaya nanti dalam pembelajaran kita di kelas anak-anak yang mana nih yang paham dengan gaya belajarnya, bukan dengan bagaimana cara belajarnya yang kita sesuaikan dengan materi kita selanjutnya. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya itu ada jurus yang kelima dan keenam yaitu kolaborasi. Ya, selama ini kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi tadi cuma ibaratnya ya ada sedikit lah ya Bapak Ibu guru yang mungkin saking lelahnya Bu Dewi ini anak bermasalah ya kan, langsung ke guru BK-nya. Jadi nanti ya setelah mendapatkan ini mudah-mudahan tahulah alurnya atau mungkin diselesaikan terlebih dahulu ketika anak yang bersangkutan mengapa selalu di jam pelajaran kita. Nah seperti itu mungkin kita boleh introduksi juga ya kan untuk kita masing-masing. Nah, mungkin itu jadi kolaborasi kita selama ini sudah mantul ya Bu Dewi ya, Pak Taufik. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan tadi. Ya, tadi Bu Siti tutup dengan pantun. Saya nih mau tutup dengan pantun, cuma udah ditutup sama Bu Siti juga. Saya ambil ujungnya tadi. Boleh dibuka skill Bu Siti? Asli kah pantun baca? Ya. Mentari sore perlahan redup,
saatnya kita pamit bersama. Ya kan, kegiatan saya tutup. Semoga kita semakin berkarya dan selalu bekerja sama ya. Jadi terima kasih Pak Mus selaku Pasnas, Pak Topik Wakil Kurikulum, Pak Eko utusan dari dinas, terima kasih juga. Mohon tadi maaf Pak, salah sedikit menyebutkan ujungnya Pak, karena itu baru didapati Pak ya. Selamat Pak. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku MC. Selama kegiatan mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga setelah kegiatan ini kita mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat untuk kita selama kita menjadi pendidik, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Dan tadi 7 jurus DK, mudah-mudahan di tahap selanjutnya ada yang mengetahui 7 DK selanjutnya lagi. Cuma ini ada 2 ya di sini. Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kita kegiatan hari ini boleh berikan aplaus dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya selaku MC ya untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.